Hadratul Kiram Muhtaram yang saya hormati Fadikaim beserta jajarannya, para asatidah, para hujaj, seluruh jamaah Sidjawi At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Kesempatan kali ini kita akan bahas majlis yang ke-8 fi fadilatus salati ma'al jamaah, menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah. Innal ladzina amanu, Allah alam rasul bihaqiqati murad. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, billahi wa rusulih, beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, wa bima ja'ahum, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada baginda Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amilu sholihat, dan sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh. Wa qamus sholat, dan sesungguhnya orang-orang yang mendirikan sholat. Wa atuz zakat, dan sesungguhnya orang-orang yang menunaikan zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala inda rabbihim di sisi Tuhan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa sedih. Ruwiyani Nabi alaihi salatu wassalam kana jalisan bil masjid, diceritakan anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Nabi kana jalisan bil masjid, pada satu hari sedang duduk bil masjid, dalam masjid. Padahal alaihi syabun, maka datanglah syabun, seorang pemuda. Fa'adhamahu wa ajlasahu bijanbihi fawqa Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian mengagungkan, wajlasahu bijanbihi, kemudian didudukkan di dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pokok Abi Bakar radhiyallahu anhu, di atas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Summa tadara Nabi alaihi salatu wasallam ilaihi faqala ya Aba Bakr inna ma ajlastuhu a'la minka li'annahu laysa fid dunya hadun yusalli alayya asr minhu. Kemudian Nabi meminta maaf kepada Abu Bakar. Faqala, kata Nabi, ya Aba Bakr, wahai Abu Bakar, innama ajlastuhu, sungguhnya aku mendudukkan pemuda ini, a'la minka, lebih tinggi, minka darimu, li'annahu laisa fi dunya ahadun, karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada seorang pun yusalli alayya, yang bersolawat kepadaku, aksaru minhu, yang lebih banyak dari pemuda ini. Masya Allah. Fa innahu yaqulu kulla ghadatin wa asyiyah, karena sungguhnya dia selalu bersolawat setiap pagi dan sore. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala Muhammadin kama
tuhibbu ayyusalli alaihi wa salli ala man kama amartana bis salati alaihi wa salli ala Muhammadin kama yanbaghi salatu alaihi. Ini salatnya panjang, dibacanya pagi dan sore. Falidzalika ajlastu ala minka, maka karena itulah aku mendudukan pemuda ini lebih tinggi daripada kamu. Masya Allah, ini hebat ya. Jadi orang-orang yang banyak membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang tinggi di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwiyani Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla salawatil khams ma'al jamaah falahu khamsatu asya. Man barang siapa sholat yang sholat as-salawatil khamsi, sholat yang 5 waktu, ma'al jamaati dengan berjamaah, falahu khamsatu asya, maka baginya 5 perkara. Al-awwalu la yusibuhu faqrun fid dunya. Orang-orang yang mulajamah terus menerus istiqomah salat 5 waktu dengan berjamaah, yang pertama akan mendapatkan la yusibuhu faqrun fid dunya, tidak akan terkena fakir di dunia. Masya Allah. Iya. Jadi kalau kita masih fakir berarti ada yang salah. Ya. Kalau kita masih fakir juga berarti ada yang salah. Awas. Fakir itu butuh, Bos ya. Karena orang yang butuh bukan hanya orang yang tidak punya. Orang yang punya bahkan lebih
butuh. Betul ya? Kalau orang yang tidak punya, segala apa juga. Bahkan kunci gak dikunci ya. Bahkan pintu juga gak dikunci. Tenang orang yang gak punya, betul ya? Iya, bangsat mau ngebangsat apa? Gitu ya. Tapi orang yang kaya segala butuh, segala macam. Iya. Di depannya ada satpamnya ya. Terus pintu gerbangnya digembok, pakai rantai dan sebagainya. Terus pintunya dikunci lagi, terus pakai apa lagi? Kamarnya dikunci, pakai kotak besi juga dikunci, segala macam. Masya Allah. Itu ya, fakrun fid dunya. Bahkan lebih butuh lagi gitu terhadap dunia, Masya Allah. Tapi orang-orang yang mulajamah salat berjamaah, insya Allah tidak akan terkena fakir di dunia. Maksudnya dikayakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kaya hati. Laisal gina an kasratil arad walakinal gina gina nafs. Sejatinya kaya itu bukan banyaknya harta benda, tetapi yang dimaksud dengan kaya adalah ginan nafs, kaya hati. Itu ya, kaya hati. Hatinya lapang, tenang menghadapi situasi apapun. Kemudian yang kedua, wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabr. Orang yang selalu mulajamah istiqomah, salat 5 waktu dengan berjamaah, Allah akan angkat yarfa'u itu, atau Allah akan hilangkan darinya apa? Adzabal qabri, siksa kubur. Masya Allah, ini yang kita inginkan ya. Ketika dikubur kita dapat nikmat kubur, bukan dapat siksa kubur. Maka yang ingin di alam kuburnya diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulajamah salat yang 5 waktu dengan berjamaah. Dia dengan berjamaah. Tuh, dimana kita masih bisa salat 5 waktu dengan berjamaah, maka salatlah tuh ya dengan berjamaah gitu. Di masjid yang paling utama gitu ya, di masjid bareng-bareng. Kemudian lagi wasalisu yu'ta kitabuhu biyamini. Orang yang sholat berjamaah itu akan diberi kitab amalnya, kitab catatan amalnya biyamini, yaitu dengan tangan kanan. Itu menandakan selamat. Itu ya, nanti kalau kita dikasih kitab catatan amal kita dengan sebelah kanan nih, dengan tangan kanan, berarti itu menandakan bahwa kita selamat. Dan orang yang sholat berjamaah selalu istiqomah berjamaah, maka kitab catatan amalnya akan diberikan dengan tangan yang sebelah kanan. Alhamdulillah, karena banyak sekali modelnya. Yang sebelah kiri, ada yang dari belakang dilempar, ditimpukin ke mukanya. Masya Allah, macam-macam tuh ya. Nah, yang selamatnya pakai tangan yang sebelah kanan. Masya Allah. Kemudian lagi warabi'u yamuru ala sirkal barkil khatib. Keempat, yamuru ala sirkal barkil khatib, akan melewat di atas sir seperti kilat yang menyambar, langsung sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal paling ngeri itu ya, itu ya si jembatan Sirat itu ya. Jembatan Sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Masya Allah, itu ya. Kita lihat jembatan yang tergantung saja gitu di jurang, itu udah ngeri kita ya. Ini apalagi ini dibentangkan di atas neraka. Masya Allah, itu ya. Tapi orang yang sholat berjamaah istiqomah berjamaah yang 5 waktu, nah maka akan melewati sirat itu, akan selamat itu ya, seperti kilat yang menyambar, set gitu ya,
tiba-tiba langsung sampai. Wal khamisu yang kelima yaduhuluhullahu ta'ala al-jannah bila hisabin wala adzabin. Yang kelima yang akan diberikan kepada orang-orang yang berjamaah salat berjamaah, yaitu Allah akan memasukkannya ke dalam surga bila hisabin wala adzabin, tanpa dihisab, tanpa dihitung dulu amalnya. Masya Allah, tiba-tiba kita dijemput, langsung istimewa, ada penjemputan, langsung masuk ke dalam surga. Istimewa Pak ya, Masya Allah. Inilah orang-orang yang mulai jamaah salat berjamaah. Makanya sesibuk apapun kita, usahakan kita salat berjamaah dimanapun kita berada. Kalau di pasar, ada juga masjid di pasar ya, ada. Di kantor ada, di pabrik ada, apalagi di rumah, dekat rumah kita ada. Di mana-mana sekarang banyak masjid itu ya, tinggal maunya kita sholat. Gak ada masjid yang kecil, semuanya pada gede semuanya, betul ya. Pada bagus-bagus gitu, pada nyaman-nyaman. Gak ada yang masjid yang gak nyaman zaman sekarang. Beda dengan masjid dulu. Dulu melanggar ya musola. Ya Allah, itu ya sekarang udah enak gitu. Masya Allah. Maka selama masih bisa kita sholat di belakang imam, sholatlah di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Jangan sampai yang pertama dan terakhir sholat kita di depan imam. Auzubillah ya. Masabi. Qala alaihi salatu wassalam, salatul rajuli ma'al jamaah khairun min salati arba'ina sanah bi baitihi munfaridan. Insyaallah, salatnya seorang laki-laki ma'al jamaah, dengan berjamaah, khairun itu lebih baik, lebih bagus, min salati arba'ina sanah, dibandingkan dengan salat 40 tahun, bi baitihi, di dalam rumahnya, munfaridan, bari dewekan gitu. Bener gak? Munfaridan teh bari sendirian. Gitu ya, nyorangan. Salat nanti munfarid begitu. Itu ya munfarid. Jadi salatnya sendiri. Itu bagusnya salat berjamaah. Makanya dalam hadis yang lain bagi Rasul pernah mengatakan layan tahiyan itu. Dulu Rasul pernah marah gitu. Padahal kita tahu Rasul itu sangat lemah lembut, itu penyayang. Tapi kalau udah urusan sholat berjamaah, dines tegas sekali Rasul itu ya, sampai-sampai layan tahiyan, kata Rasul, sudah sejak sekarang jangan engkau ulangi lagi sholat di rumah, gitu ya. Kalau masih saja ada yang sholat di rumah, kata Rasul, la ukharrikunna buyutahum, aku akan bakar kamu, gitu ya. Masya Allah, Masya Allah, gitu ya. Itu Rasul saking tegasnya. Sebenarnya inti ketegasan Rasul sayang gitu. Intinya adalah sayang sekali kepada kita selaku umatnya, gitu ya. Karena pahalanya itu kan 1 berbanding 27 derajat, Masya Allah. Iya, kalau sendirian itu juga, kalau di rumah, kalau benar bacaannya. Tapi jarang-jarang di rumah mah, betul ya. Boro-boro pakai sholat sunnah dulu kan gitu. langsung gitu ya, boro-boro wirid langsung amin beres gitu. Itu apalagi campur ada ngedenger TV segala macam lah, gitu ya, segala macam di rumah, Masya Allah. Tapi ketika di masjid, nah kita bisa khusyuk, itu ya, bisa khusyuk ya, sehusu-husunya kita, ya, sehusu-husunya kita, insya Allah bisa khusyuk. Waruyanal jamaat tabdul alal mufrad bisabi ma'isrin darajat. Jadi sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendiri, kadarnya 27 derajat. Wabil khabari anin Nabi alaihi salatu wassalam, dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, sungguhnya beliau pernah bersabda,
idza kana yaumul qiyamah yahsyurullahu qauman wujuhuhum kal kawakib wa taqulu lahumul malaikatu ma a'malukum. Idza kana yaumul qiyamah, ketika terjadi nanti hari kiamat, yahsyurullahu qauman, maka Allah akan mengumpulkan satu kaum, wujuhum kal kawakib, yang wajahnya itu seperti bintang, bintang gemintang. Fataqul lahumul malaikah, maka malaikat bertanya kepada kaum ini, ma a'malukum, apa amalmu, gitu ya, sampai hebat begitu, wajahnya seperti bintang. Fayaquluna kunna idza sami'nal adana kumna ila at-taharah wal wudu wala nastaghilu bi ghairi. Nah, kaum ini yang wajah seperti bintang menjawab, kunna, kami semuanya, idza sami'nal adana, ketika kami semuanya mendengar adzan, kumna ila taharati wal wudu, kami berdiri ila tahar, untuk bersuci dan berwudu. Wala nastagilu bi ghairi, dan aku tidak melakukan kesibukan selain itu. Itu ya, kalau udah dengar adzan langsung berdiri. Kalau kita baru juga adzan gitu. Ada beduk sekarang ya, baru juga beduk gitu, belum adzan gitu, udah adzan baru juga adzan, belum beres gitu biasanya. Nah, kaum yang wajah seperti bintang ketika mendengar adzan langsung berdiri gitu ya, ke air, bersuci dan juga berwudu. Nah, wa qauman wujuhuhum kal qamar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di hari kiamat satu kaum yang wajahnya seperti bulan. Nah, ini lebih, tadi seperti bintang, sekarang seperti bulan. Oh, fa yuqalu ma amalukum. Nah, ditanya oleh malaikat, ma amalukum, amalmu apa gitu, wajahmu gitu sampai terang seperti bulan. Fa yaquluna, maka kaum yang wajah seperti bulan ini menjawab, kunna natawaddau qoblal adan, kami sudah wudu sebelum adzan. Itu belum adzan sudah wudu. Waduh, wajahnya ganteng nanti seperti bulan, masya Allah. Ada lagi, wa qauman wujuhum kasyams, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan nanti pada hari kiamat satu kaum yang wajahnya lebih hebat dari yang tadi. Ini mah seperti matahari. Waduh, silo men ini mah ya, silo benar-benar. Fayaqulun ba'da suhal, sama dengan yang tadi tanya dulu gitu, apa amal-amalmu? Oh, semuanya menjawab, kunna nasma'un nida'a fil masjidi, kami semuanya mendengar adzan sudah ada di masjid. Sudah ada di dalam masjid. Nah, itu jadi sebelum adzan sudah ada di masjid. Nanti wajahnya akan bersinar terang seperti matahari. Kira-kira kita yang mana? Ini rata-rata galib-galib kita biasanya dengar adzan dulu kita mah. Ya, itu patokan itu. Mulai adzan udah baru berdiri biasa gitu ya. Itu leheng lah, alhamdulillah gitu ya. Jarang-jarang yang sudah di masjid gitu ya, nunggu adzan gitu ya, nunggu adzannya di masjid bukan di rumah. Ya Allah. Tapi beda Pak kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya Allah, itu sebelum adzan orang itu udah penuh sesak gitu ya. Ya Allah, kalau di sana benar-benar orang itu ya pulang ke tanah air itu biasa memble lagi. Daya tariknya emang masya Allah benar-benar gitu ya. Allah Akbar, harusnya begitu ya. Jadi sebelum adzan kita itu sudah penuh di masjid. Ya Allah. Nah begitu.
Insyaallah nanti wajah kita akan seperti matahari. Ini yang dipertanyakan orang yang datang ke masjidnya setelah beres adzan, gitu ya, atau setelah beres sholat baru datang. Wajahnya seperti apa ya? Lilin apa? Seperti kunang-kunang, kicak-kicak kayak tik. Ya Allah, hitam legam juga nak. Insyaallah. Terusin. Turatul wahidin. Ruya anin Nabi alaihi salatu wasallam. Diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya beliau pernah bersabda, idza kabura al-'abdu lis-salat yaqulullahu ta'ala al-malaikah irfa'u dunuba 'abdi an rukbatihi hatta ya'budani tahiran. Masya Allah. Idza kaburul abdu lis-salat, ketika seorang hamba bertakbir gitu ya untuk salat, Allahu akbar, itu ketika takbir yaqulullahu ta'ala malaika, Allah berfirman kepada malaikat, irfa'u dunuba abdi, angkatkan dosa-dosa hambaku ini, an rukbatihi, dari apa, dengkulnya, rukbah dari lututnya, hatta ya'buduni tahiran, sehingga dia beribadah kepadaku tahiran, dalam keadaan suci. Ya Allah, jadi dibersihin dulu dosanya. Ketika Allah rontok dosa itu ya Allah, dirontokin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahudul malaikat kullah, malaikat ngambil dosa hamba itu semuanya, kullah itu ya, itu semuanya diambil. Fa idza faragul abdu minas shalah, nah ketika si hamba ini selesai melaksanakan salat, taqulul malaikatu ya rabbana ana'iduha alaihi, malaikat bertanya, ya Rabb, wahai Tuhan kami, ini bagaimana nih dosa hamba ini, itu ya, apakah perlu dikembalikan lagi apa gimana gitu. Itu. Fayaqulullahu ta'ala ya malaikati la yaliku bi karami illal afwa. Insyaallah. Wahai malaikat, ini kata Allah, firman Allah, ya malaikat, wahai malaikatu, ya la yaliku bi karami, tidak pantas dengan sifat muliaku, illal afwa, kecuali diampuni, qad ghafartu khotayahu, aku telah ampuni semua kesalahan-kesalahannya. Masya Allah, bersih itu ya. Jadi yang sudah sholat itu tahiran, dalam keadaan bersih suci, dosa-dosanya diangkat, itu dihilangkan dari badannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu ya, jadi pembersihan gitu. Sholat itu pembersihan dosa, tapi jangan jadi andil, nanti bikin dosa lagi, biasa gitu. udah bersih, kotor-kotoran lagi katanya gitu. Udah jaga gitu ya, yang tadinya sudah bersih jangan sampai kotor lagi. Wa Nabi alaihi salatu wasallam qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh beliau pernah bersabda, Inna Allah ta'ala yahsuru masajida dunya yaumal qiyamah ka'annaha buhtun bayd qawaimuha minal anbar wa anakuha minaz za'faran wa ru'usuha minal misk wa adhanuha minaz zabarjadil akhdar wal mu'adzinuna yakudunaha wal aimatu yasukunaha fayamuruna fi arasat yaumal qiyamah kal barqil hati wa yaqulu ahlul qiyamah ula'i minal malaikatil muqarrabin. Insyaallah ini ada cerita, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan masjid-masjid dunia. Jadi masjid-masjid yang ada di seluruh dunia ini dikumpulkan. Masjid At-Taqwa, Al-Kautsar, An-Nur, Al-Istamul, dikumpulin semua yang ada di muka bumi ini pada hari kiamat. Ka'annaha buhtun bain, itu diumpamakan seperti unta
yang putih itu ya. Nah, qawaimuha minal anbar. Nah itu qawam itu apa sebutnya ya, yang tegak-tegaknya itu dari minyak anbar, qawaim. Wa anaku, wa sebutnya kaki-kakinya, gulunya, apa gulu teh, punduk-punduknya dari ja'farun itu ya. Jadi dibentuk seperti unta itu ya, kaki-kakinya qawaim teh kayak berdirinya itu dari minyak anbar, kemudian punduknya dari minyak za'farun, ruus kepalanya minal misik dari minyak misik. Allah. Wa adhanuha kupingnya, telinganya min jabarjadil akhdar dari intan jabarjad yang hijau. Wal muadzinun, nah kemudian orang-orang yang tukang adan ya, yakudunaha ya nungtun itu ditungtun itu ya, nyonta pada masjid diibaratkan seperti onta, dibentukkan seperti onta. Ini yang nuntunnya muadzin yang suka adan dan tukang adan, masya Allah. Itu wal aimatu yasukunaha, nah yang ngegiring siapa? Imam-imam yang di belakang itu. Ya Allah, ini hebat muadzin ya, muadzin paling depan. Ya muadzin ya Allah, makanya harus mau jadi muadzin ya Allah itu ya. Fayamuruna ala arasatil yaumil qiyamah, maka semuanya lewat di pelataran kiamat. Yaumul qiyamah kalbarqil haud, seperti kilat yang menyambar. Wa yaqulu ahlul qiyamah, nah orang-orang yang ada di kiamah waktu itu bertanya, haula'i minal malaikatil muqarrabin, apakah mereka atau golongan-golongan itu adalah dari golongan malaikat muqarrabin, am minal anbiya'i wal murs, atau dari golongan para nabi atau para rasul. Ini saking mulianya gitu. Fayunadi, maka ada yang mengundang, la, bukan, bal min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan, mereka adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia banget ya. Yahfaduna salawati bil jamaah, yaitu umat-umat Rasul yang menjaga, memelihara salat yang 5 waktu dengan berjamaah. Ya Allah itu ya. Jadi dapat kemuliaan yang benar-benar mulia. Itulah makanya jaga salat kita selama masih bisa berjamaah, usahakan salat kita dengan berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpah rahmat dan sayangnya, keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita lakul adami, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasibi taqwallah. Allahumma fi ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.